selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut. Dua, tidak memberi nafkah kepadanya. 3, tidak memberi nafkah kepadanya 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau memukul istri saya. 4, membiarkan dan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan perbuatan saya tidak diridhoi. Istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, maka jatuhlah talak 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki prosesi ampas terapi nikah, mempelai laki-laki akan masuk ke kamar untuk biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Jadilah kamu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang insyaallah
Semoga dalam keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Saudara Bahri dan Saudari Nurmiati yang pada siang hari ini diperjodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ikatan yang sangat suci dan sakral yang disebut dengan ikatan pernikahan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan nasihat pernikahan. Mudah-mudahan tidak terdesak oleh waktu. Insya Allah kita akan memasuki waktu salat zuhur berjamaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa kepada ketua mempelai. Ucapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena saudara dan saudari dipertemukan jodohnya oleh Allah. Jodoh itu adalah nikmat dan karunia Allah. Banyak orang yang bertahun-tahun mencari jodohnya. Bahkan jodohnya sudah sering satu mobil, satu motor dibonceng dan tidak dipertemukan menjadi sebuah jodoh di tangan Allah. Maka ini yang pantas untuk kita syukuri. Mengapa disyukuri jodoh itu? Yang dititipkan oleh Allah ketika wali nikah menyatakan saya nikahkan, dan mempelai laki-laki menyatakan saya terima. Ibu bapak hadirin, di waktu itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala bergembira dan tersenyum menyaksikan orang-orang yang menikah. Jadi banyak di rumah ini yang tidak dilihat tapi juga merasakan bahagia. Siapa itu? Para malaikat yang mengaminkan doa-doa orang yang datang, keluarga handai taulan yang datang mendoakan dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Semoga pernikahan saudara berdua diberkahkan oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, dan diberikan seluruh kebaikan dari apa yang terjadi dalam pernikahan di antara kalian berdua. Misalnya harta yang berberkah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan mengumpulkan semuanya, suami istri, anak-anak di dunia dan di akhirat, menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan Allah Subhanahu wa taala atas nama agama kita. Oleh karena itu, izinkan saya menitipkan nasihat yang pertama kepada mempelai laki-laki. Laki-laki itu dalam pernikahan disebut dengan posisi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Jika istri saudara Bahri nanti di hari kemudian melewati titian sirat al-mustaqimah dan tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam, ketika istri nanti akan dijerumuskan ke dalam neraka, maka yang ditanya adalah bagaimana tanggung jawab suami terhadap istrinya. Dan ketika istri nanti masuk pintu surga, maka tidak perlu pertanggungjawaban suami, tetapi hadiah yang diberikan kepada suaminya untuk mendampingi istrinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah itu berat, tetapi beratnya itu Allah berikan hadiah seperdua agama, separuh agama. Maka orang yang sudah menikah, insya Allah sebentar salat duhurnya kalian berdua 2 rakaat. Salatnya orang yang sudah menikah di hadapan Allah lebih baik daripada 80 rakaat salatnya anak muda dan para gadis. Oleh karena itu, anak muda dan gadis silakan disegerakan pernikahannya kalau mau dapat pahala 80 rakaat salat. Jadi 2 kali 2 rakaat salatnya orang yang sudah menikah lebih baik bagi Allah dibandingkan 80 rakaat salatnya orang-orang yang sudah menikah. Ini hadiah luar biasa yang Allah berikan. Yang kedua, ada nikmat yang orang lain jika melakukannya adalah dosa besar, panah syaitan. Tetapi orang yang sudah menikah melaksanakannya, maka dia menjadi pahala. Apa itu? Suami dan istri yang saling berpandangan mata, maka mereka berdua berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau mau kita berdoa, ada rumusnya ibu bapak, suami dan istri yang mau cepat-cepat diijabah doanya, bertatap muka dulu suami dan istri.
Karena ketika mereka berhadapan, bertatap muka saling berpandangan, Allah menurunkan kasih sayangnya. Kalau Allah menurunkan kasih sayang dan doa dilantunkan, maka tidak ada yang bisa menghalangi doa bapak dan ibu. Nasihat ini bukan hanya pengantin baru, tetapi kepada semua yang pernah jadi pengantin. Ya, yang belum jadi pengantin jangan coba-coba berpandang-pandangan. Kalau berpandang-pandangan, laki-laki dan anak muda walaupun sudah berjanji sehidup semati, sepiring berdua, kalau tidak diikat dengan pintu sas tali pernikahan, maka kedua-duanya berada dalam panah asmara, tetapi panah asmaranya syaitan dan iblis. Hadiah yang kedua. Hadiah yang ketiga bagi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, Bapak Ibu hadirin, ketika suami dan istri berpegangan tangan, Allah berikan hadiah. Apa pahalanya pegang-pegang tangan suami istri? Hadiahnya adalah Allah menggugurkan dosa-dosa di antara jari-jari tangannya. Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun sudah menikah merasa berat hidupnya oleh beratnya dosanya, rajin-rajin pegang tangan istri tak? Karena berpegangan tangannya suami dan istri menggugurkan dosa-dosa di antara jari-jari tangannya sebelum jari-jari tangan itu saling berlepasan. Sebaliknya, kalau anak muda dan anak mudi berpegangan tangan, bukanlah pahala yang didapatkan, bukan dosanya yang berguguran, tapi dosanya yang menimbun dirinya, bertumpukan dosa-dosanya. Hadiah yang keempat, hadiah berikutnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, orang lain yang diberikan sedekah. Ketika suami memberikan kartu ATM-nya, tidak ada uang, cuma ATM. ATM yang diberikan kepada istrinya, jangan lupa berikan nomor PIN-nya, Pak. Nafkah suami, pemberian suami kepada istri dan pemberian istri kepada suaminya, diberikan karunia anak-anak nanti. Pemberian orang tua terhadap anak-anaknya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 kali sedekah. Jadi dihitung oleh Allah dengan 2 kali sedekah. Kalau suami berikan uang kepada istrinya, itu 2 kali sedekah. Kalau orang miskin, anak yatim, piatu yang diberikan sedekah, itu pahalanya 1 sedekah. Tapi pemberian suami pada istri itu dihitung 2 kali sedekah. Istri memberikan sepiring nasi kepada suaminya, jadi jangan biarkan suaminya nanti ambil sendiri nasinya. Ya, ada di tangan tadi. Kuat jika kita berjalan, iya, tapi tidak mau dapat tambahan pahala. Pemberian istri kepada suaminya, walaupun secangkir teh hangat atau segelas kopi pahit, pemberiannya istri untuk suaminya dihitung dengan 2 kali sedekah. Dihitung 2 kali sedekah. Ya, jangan biarkan pembantu Bapak Ibu yang memberikan sedekah kepada suami kita. Usahakan istri langsung memberikan pahala sedekah bernilai 2 kali sedekah. Suami, pegang baik-baik pesan ini, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Anak muda, sebanyak apapun, setebal apapun dompetnya. Para gadis, sebanyak apapun ATM-nya, kartu ATM-nya, mereka tidak akan bisa menyaingi keberkahan orang-orang yang sudah menikah walaupun 1 ATM-nya. Karena itu janji Allah. Siapa yang ingin diberkahkan, dimuliakan dengan harta, diperbagus keadaannya, dibahagiakan keadaannya, hendaklah ia menikah. Kalau ia miskin, maka Allah akan menjadikan ia kaya. Kalau ia susah, maka Allah akan menjadikan ia bahagia. Pesan yang terakhir kepada kedua mempelai, suami, pahamilah, suami itu tidak sembarang kata. Untuk mendapatkan kebaikan, mudah-mudahan istrinya sepakat. Suami itu kalau disingkat, semua uang milik istri. Jadi ibu-ibu kalau ada suaminya yang simpan uangnya banyak-banyak, sedikit untuk istrinya, kasih tahu itu panggilannya suami. Kepanjangannya suami itu adalah semua uang milik istri, termasuk semua ATM bersama dengan nomor PIN-nya, miliknya istri. Singkatan yang kedua dari suami adalah, suami itu adalah surga utama milik istri. Jadi kalau ada suami yang istrinya berada di dekatnya merasakan penderitaan, merasa menderita, maka suaminya itu boleh diganti menjadi nuami. Apa itu? Neraka utama milik istri. Nah, kemudian
istri itu singkatan dari istana tempat suami beristirahat. Jadi normiati kalau istri mau datang ke rumah, pulang dari tempat kerja, berdandan sebaik mungkin di dalam kamar untuk suami. Jadikanlah dirimu, wahai para istri, menjadi istana tempat suamimu beristirahat. Jangan sampai suami capek dari tempat kerja, melewati perjalanan jauh dari tempat kerjanya, yang mereka lihat banyak yang mulus-mulus di pinggir jalan kiri kanan ibu bapak. Sampai di rumah menemukan istrinya yang rasa bau istrinya seperti bawang merah dan bawang putih. Ini luar biasa. Banyak keluarga yang mendapatkan fitnah karena istri tidak bisa menjaga suami dengan sebaik-baiknya dalam hal pandangan. Ya, ibu bapak, wahai para istri, berdandan dan bersolehlah untuk suaminya. Sebaik-baik dandanan istri untuk suami, maka itu adalah limpahan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Saya pernah menyampaikan pesan ini kepada salah seorang orang di bulan Ramadan di Kabupaten Nunukan. Saya diundang untuk berceramah di sana. 1 tahun kemudian saya ditelepon, Ustaz, terima kasih nasihatnya. Mudah-mudahan itu jadi akan disampaikan. Belum asal di masjid. Ada 4 yang diajarkan oleh Nabi kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Boleh Anda amalkan kalau percaya, kalau tidak mungkin ada yang lain. Nabi berkata, wahai Ali dan Fatimah, carilah tempat untuk mendapatkan keturunanmu jika ingin engkau mendapatkan sebaik-baik